VR. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Vina Fitri Alawiyah dengan NIM 2082416 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Tania Lima Syahda dengan NIM 2082405 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Elisa dengan NIM 2082414 sebagai pemateri 23. Perkenalkan, saya Arina Harisatul Kamila NIM 2082408 sebagai pemateri terakhir. Berikut ini adalah materi yang akan kami jelaskan, yaitu terkait dengan pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality menggunakan Assembler. Adapun pembahasannya, yang pertama pengertian media augmented reality, yang kedua kelebihan dan kekurangan media augmented reality, yang ketiga langkah pengembangan media augmented reality, yang keempat mengembangkan media augmented reality untuk pembelajaran. Adapun pembahasan pertama terkait pengertian augmented reality. Augmented reality atau yang biasa disebut AR merupakan teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia maya secara langsung atau real time. Teknologi ini mulai dikenal sejak tahun 1998 ketika penanda berwarna kuning muncul dalam siaran pertandingan sepak bola. Kemudian menurut Nandiansah, AR adalah upaya untuk menyatukan dunia nyata dengan dunia virtual yang dihasilkan oleh komputer, sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Teknologi ini dapat diakses menggunakan kamera smartphone yang menampilkan objek 3 dimensi. AR juga diartikan sebagai sebuah aplikasi berbasis teknologi yang memadukan dunia nyata dan dunia maya dalam bentuk 3 dimensi yang ditampilkan secara bersamaan melalui kamera perangkat Android. Maka dari itu dapat disimpulkan, augmented reality sebagai teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dan dunia maya secara real time dengan bantuan perangkat digital seperti kamera smartphone untuk menampilkan objek atau informasi 3 dimensi seolah-olah berada di lingkungan nyata. Berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan media augmented reality. Adapun kelebihannya yang pertama, tampilan visualnya itu sangat menarik sehingga dapat menampilkan objek 3 dimensi. Yang kedua, efisien dalam penggunaannya, itu bisa diakses melalui HP, laptop, dan juga lain-lain. Nah, yang ketiga, dapat diterapkan di berbagai jenis media seperti buku, modul, ataupun aplikasi assembler sehingga sangat fleksibel. Nah, yang keempat, proses pemodelan objek relatif sederhana karena hanya menampilkan beberapa elemen virtual utama. Nah, yang kelima, biaya pembuatannya itu cukup hemat serta mudah digunakan oleh siapa saja, baik pelajar, peserta didik, maupun mahasiswa. Adapun kekurangan augmented reality, yang pertama, sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan sudut pandang. Nah, di sini perubahan ini dapat mengakibatkan kamera atau posisi penggunaan berubah serta tampilan objek itu bisa bergeser tidak stabil. Nah, yang kedua ada jumlah pengembang atau pembuatnya itu masih terbatas sehingga pengembangan medianya itu belum terlalu luas. Nah, yang ketiga membutuhkan perangkat dan kapasitas memori yang besar agar dapat menampilkan objek 3 dimensi dengan lancar tanpa gangguan. Berikutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai langkah pengembangan media augmented reality. Yang pertama ada analisis. Tahap analisis bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan mengembangkan media yang sesuai dengan kondisi siswa serta materi yang akan diajarkan.
Pada tahap ini, media berbasis augmented reality dipilih sebagai solusi inovatif untuk memperbaiki pembelajaran, meningkatkan keterlibatan, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap konsep yang kompleks. Setelah kebutuhan dipetakan, hasil analisis ini menjadi dasar untuk tahap berikutnya. Lalu yang kedua ada desain. Tahap desain bertujuan merancang kerangka media pembelajaran berbasis augmented reality yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Desain media memperhatikan aspek visual, interaktivitas, kemudahan penggunaan, dan relevansi konten agar sesuai dengan karakteristik siswa. Tahap ini memastikan rancangan media dapat membantu siswa memahami materi dengan cara yang menarik dan interaktif. Lalu yang ketiga ada pengembangan. Tahap pengembangan bertujuan untuk merealisasikan desain media pembelajaran berbasis augmented reality menjadi produk yang siap diuji coba. Langkah-langkahnya yaitu meliputi yang pertama ada mempersiapkan materi pembelajaran, lalu yang kedua ada mengunduh dan menggunakan aplikasi assembler, yang ketiga ada menerapkan rancangan desain ke dalam aplikasi assembler, yang keempat ada menyisipkan materi ke dalam desain media augmented reality. Lalu yang terakhir yaitu setelah seluruh komponen selesai, media augmented reality siap untuk diuji coba dalam pembelajaran. Lalu ada implementasi. Tahap implementasi bertujuan untuk menguji efektivitas media augmented reality secara langsung dalam proses belajar mengajar. Pada tahap ini, media diterapkan di kelas untuk melihat sejauh mana media dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran berbasis augmented reality dalam peningkatan hasil belajar siswa. Misalnya, pengukuran dilakukan secara kuantitatif melalui pretest sebelum pembelajaran dan post-test setelah penggunaan media augmented reality untuk mengetahui peningkatan hasil belajar serta keberhasilan media dalam mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pembuatan pembelajaran berbasis augmented reality. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu web Assembler Edu. Lalu kita daftar akun dulu. Lalu tinggal masukkan username. Kita pakai username. Lalu kita pilih saya seorang pendidik. Berikutnya ini untuk mata pelajarannya. Ini terserah ya kelasnya, kita mau pakai kelas berapa. Lalu klik mulai. Lalu selanjutnya itu kita klik buat project AR, terus default editor. Next. Ini kita tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di sini ya. Lalu klik try. Ini tinggal 3D. Ini tinggal di klik aja.
try. Terus ini tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di sini. Langkah selanjutnya kita tinggal ikutin aja step-stepnya. Ini guys, ini tinggal diin aja. Next, lalu klik buy. Terus ini kita tinggal ikutin langkah-langkah ya di sini. Udah ada langkah-langkahnya sendiri. Next, ukuran ini ukurannya bisa digedein. Ini kita bisa nambahin teks di sini. Ini kita bisa menambahkan teks di sini. Sesuaikan. Ini kalau sekarang mau ditaruh di mana, di depannya bisa. Di sampingnya bisa. Ya, tinggal klik tertibkan. Ini tinggal dikasih deskripsi proyeknya, terus apa pelajarannya, terus kita pakai lanjut, habis. Ya, ini tinggal download kodenya. Sudah selesai. Dari pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa augmented reality atau AR merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya secara langsung melalui perangkat digital. Teknologi ini menampilkan objek 3 dimensi yang tampak nyata dan interaktif sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Augmented reality memiliki kelebihan seperti visual yang menarik, efisiensi penggunaan, dan kemudahan akses. Namun juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada perangkat dan sensitivitas tampilan. Pengembangan media berbasis augmented reality mengikuti tahapan model ADDIE agar hasilnya sesuai kebutuhan dan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.